insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas berbagai rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, atas nama Universitas Padjadjaran, kami ucapkan selamat datang di kampus Jatinangor dan sekaligus kami ucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak dan Ibu diterima menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menjadi mahasiswa UNPAD tidaklah mudah karena harus melalui persaingan yang ketat. 2 tahun terakhir ini, UNPAD menduduki peringkat pertama jumlah pendaftar SNMPTN jalur tulis. Apabila pada tahun 2011, peminat masuk UNPAD berjumlah 52.000 orang, maka pada tahun lalu mencapai 64.000 orang lebih. Pada tahun 2013 ini, sampai dengan tanggal 7 Juni, sudah terdaftar sekitar 69.000 orang peserta SBMPTN. Tahun ini, untuk SNMPTN atau yang sebelumnya dikenal dengan jalur undangan, UNPAD menduduki urutan pertama peminat, yaitu sebanyak 141.864 orang. Dengan daya tampung SNMPTN sejumlah 3.733 mahasiswa. Maka rata-rata keketatan SNMPTN sebanding dengan 1:38. Untuk beberapa program studi, bahkan tingkat keketatan ini ada yang lebih tinggi. Semakin meningkatnya peminat di satu sisi, dan tidak berubahnya daya tampung di sisi lain, maka persaingan masuk UNPAD semakin ketat. Dari sisi kami, ketatnya persaingan ini sangat menggembirakan, karena dengan demikian terjadi peningkatan kualitas input calon mahasiswa. Peningkatan kualitas input ini diantaranya dapat terlihat dari nilai rata-rata yang diterima di SNMPTN tulis tahun 2012 untuk jalur IPS berada di posisi keempat, dan untuk IPA berada di posisi keenam setelah universitas-universitas yang secara tradisional berada di peringkat atas perguruan tinggi Indonesia. Lebih rendahnya nilai rata-rata dari calon mahasiswa yang diterima di UNPAD dibandingkan mereka bisa jadi karena jumlah peminat di UNPAD jauh lebih banyak sehingga pembaginya lebih besar pula. Untuk SNMPTN jalur undangan tahun ini, mereka yang diterima di UNPAD adalah para pendaftar dengan ranking tertinggi di sekolahnya masing-masing. Meningkatnya jumlah pendaftar ke UNPAD ini mudah-mudahan menjadi indikator bahwa kualitas dan pelayanan pendidikan di UNPAD diakui oleh masyarakat. Perlu kami sampaikan pula bahwa jumlah mahasiswa asing di UNPAD nomor 2 terbesar di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, persaingan ini bukan hanya terjadi antar calon mahasiswa, namun juga antar perguruan tinggi, baik itu antar perguruan tinggi negeri maupun dengan perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, UNPAD terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan berbagai fasilitas pelayanan. Untuk pendidikan, kami terus-menerus meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3 dengan mengirimkannya belajar terutama ke luar negeri. Melakukan berbagai perbaikan kurikulum secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan berbagai upaya lain yang terkait dengan peningkatan kualitas ini. Untuk fasilitas penunjang, insya Allah tahun ini kami akan segera membangun 17 gedung baru yang terdiri dari 15 gedung fakultas, ditambah gedung perpustakaan pusat, dan juga gedung laboratorium bersama di Jatinangor. Untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, sudah sejak 4 tahun yang lalu disediakan angkutan gratis dalam kampus,
Untuk memudahkan akses internet, kami menyiapkan wilayah kampus yang full hotspot. Demikian pula dengan fasilitas lain yang akan kami tingkatkan terus seperti asrama, sarana olahraga, masjid kampus, dan sarana-sarana yang lainnya. Untuk IT, dengan menggunakan metode pengukuran yang terdiri dari 10 domain, yaitu suprastruktur kampus, infrastruktur teknologi, profil pemangku kepentingan, ragam pemanfaatan aplikasi, strategi pendidikan nasional, dampak dan manfaat penerapan teknologi, komunitas eksternal, research, e-green, dan inovasi pendidikan, UNPAD berada di peringkat 4 secara nasional dalam ajang pemberian penghargaan Telkom Smart Campus Award 2013 atau TESCA. TESCA merupakan upaya penghitungan indeks dan pemeringkatan sekaligus pemetaan kampus berdasarkan tingkat implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendidikannya. TESCA tahun 2013 diikuti oleh 551 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, terdiri dari 177 universitas, 201 sekolah tinggi, 45 politeknik, 29 institut, dan 99 akademi. Para orang tua calon mahasiswa yang berbahagia, untuk menghasilkan kualitas minimal seorang sarjana, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dewasa ini, biaya tersebut diantaranya dibayar oleh pemerintah melalui gaji dosen dan tenaga kependidikan, berbagai fasilitas sarana dan prasarana, pengembangan, dan juga melalui bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Biaya yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut realitasnya masih di bawah biaya minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan sarjana yang berkualitas tersebut. Untuk menutupinya, setiap perguruan tinggi negeri diperkenankan untuk menarik uang kuliah dari para mahasiswanya. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2013, mulai tahun ajaran 2013-2014, diberlakukan uang kuliah tunggal. Pengertian tunggal di sini adalah bahwa selama menempuh pendidikan tinggi, para mahasiswa setiap semesternya hanya dipungut satu jenis pembayaran saja. Artinya, di luar uang kuliah tunggal, tidak ada pungutan atau pembayaran lain seperti uang pangkal, uang pembangunan, uang praktikum, uang KKN, uang wisuda, dan sebagainya. Uang kuliah sendiri dihitung atas dasar biaya kuliah dikurangi dengan bantuan dari pemerintah. Mengingat setiap program studi memiliki kegiatan proses belajar mengajar yang berbeda-beda, maka uang kuliah antar program studi berbeda-beda pula. Harapan kami bahwa para orang tua dapat membayar uang kuliah sebagaimana yang telah ditentukan. Namun demikian, pemerintah dan juga kami menyadari bahwa kemampuan ekonomi setiap orang tua berbeda-beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya, besaran uang kuliah tersebut disamaratakan atau tidak memandang kondisi ekonomi orang tua mahasiswa, maka dengan diberlakukannya uang kuliah tunggal, besarnya uang kuliah ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua masing-masing. Bahkan di antaranya bisa ada yang 0 rupiah sama sekali. UNPAD sendiri sudah berkomitmen tidak boleh ada calon mahasiswa atau mahasiswa yang tidak diterima atau drop out dari UNPAD karena masalah biaya. Namun demikian, sekali lagi, apabila semakin banyak yang tidak membayar uang kuliah sebagaimana yang telah ditentukan atau bahkan tidak membayar sama sekali, maka layanan untuk mencapai kualitas minimal calon sarjana sulit dicapai. Kesempatan untuk membayar uang kuliah sesuai dengan kemampuan orang tua ini sekaligus menegakkan azas keadilan. Mereka yang benar-benar mampu tidak selayaknya membayar sama dengan mereka yang kurang mampu. Karena itu, terima kasih apabila Bapak dan Ibu telah mengisi daftar isian pendapatan dan kekayaan dengan sebenar-benarnya. Dengan data dari isian tersebut, kami menentukan besaran uang kuliah bagi putra-putri Bapak dan Ibu sekalian.
Kami mohon maaf apabila daftar isian tersebut dianggap mengganggu privasi Bapak dan Ibu sekalian. Namun kami tidak memiliki metode lain untuk melaksanakan azas keadilan di dalam membayar uang kuliah tersebut. Bapak dan Ibu calon mahasiswa UNPAD yang kami hormati, bagi seluruh PTN, pada tahapan awal adanya aturan UKT ini cukup menyulitkan. Mengapa? Karena apabila biasanya PTN menerima uang cukup besar pada awal penerimaan mahasiswa baru dari dana pengembangan dan sebagainya, sekarang ini kalaupun total jumlahnya sama untuk selama menjadi mahasiswa, namun angka tersebut paling tidak harus dibagi menjadi 8 semester. BOPTN yang diberikan oleh pemerintah, selain peruntukannya tidak mungkin untuk belanja modal misalnya, juga belum mampu mengurangi defisit dari penerimaan mahasiswa baru sebagai akibat dari UKT. Namun demikian, dengan komitmen yang kami miliki dan adanya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan pelayanan di dalam proses belajar mengajar di Universitas Padjadjaran tidak akan berkurang. Khusus untuk mereka yang secara ekonomi dianggap kurang mampu, namun secara akademis berprestasi, pemerintah memiliki program bidik misi. Untuk tahun ini, UNPAD menerima 900 orang peserta bidik misi untuk berbagai program studi. Sehingga secara keseluruhan, dewasa ini ada sekitar 2.500 orang mahasiswa yang mengikuti program bidik misi tersebut. Perlu kami informasikan bahwa untuk mahasiswa penerima bidik misi, saat ini juga sedang melakukan registrasi di Gedung Santika. Sedangkan untuk mahasiswa non-bidik misi, registrasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing yang didapat saat pendaftaran biodata online. Bapak dan Ibu calon mahasiswa yang kami hormati, pengalaman menunjukkan bahwa di luar peserta bidik misi, masih banyak pula para calon mahasiswa yang mempunyai masalah keuangan. Sudah sejak 4 tahun terakhir, kami pun menyelenggarakan program sauyunan, yaitu sumbangan sukarela bagi mereka yang ingin syukuran atas diterimanya putra-putri mereka di UNPAD dalam bentuk memberikan bantuan bagi calon mahasiswa yang memerlukan. Kami yakin bahwa salah satu bentuk syukur yang paling bermakna adalah melalui partisipasi di dalam program sauyunan tersebut. Sedangkan bagi Bapak dan Ibu yang putra atau putrinya lulus melalui jalur SNMPTN ini, namun merasa tidak mampu untuk membayar sesuai dengan yang ditetapkan, kami berharap untuk segera menghubungi helpdesk di Gedung Santika Jatinangor ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap putra-putri dari Bapak dan Ibu bisa lulus tepat pada waktunya, yaitu 8 semester, dan dengan batas waktu maksimal 14 semester. Keterlambatan lulus berarti menghambat generasi di bawahnya untuk bisa masuk ke UNPAD dan sekaligus menambah beban subsidi masyarakat melalui pemerintah. Melalui bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap para mahasiswa mengikuti seluruh peraturan dan tata tertib universitas, termasuk tertib administrasi, yang antara lain apabila 2 semester berturut-turut atau tidak berturut-turut tidak melakukan registrasi, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNPAD. Untuk lebih memahami lagi program studi yang dipilih, pada kesempatan hari ini kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi secara lebih mendalam dengan pimpinan di fakultas masing-masing. Kami sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran demi kemajuan Universitas Padjadjaran. Akhirnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan sekaligus mohon doa dan juga dukungan agar kami dapat menerima harapan masyarakat dan negara untuk mencerdaskan bangsa dan juga melaksanakan amanah mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku, Alma